call is now being recorded. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Sebelum kita mulai kuliah kita di mata kuliah PDRP hari ini, mari kita berdoa semoga kuliah kita hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agamanya masing-masing dipersilahkan. Berdoa dapat dicukupkan. Oke, apa kabar semuanya? Sehat-sehat kah ini? Alhamdulillah Bu, sehat. Oke, masih di rumah masing-masing kan ya? Iya masih Bu. Oke, hari ini kita masuk ke pertemuan minggu ke-14 ya. Minggu ke-14, kemudian minggu depan adalah minggu 15, di mana pada minggu 15 itu adalah minggu terakhir perkuliahan. Selanjutnya nanti di minggu ke-16 kita sudah masuk di ujian akhir semester atau UAS. Nah, untuk materi kita saya padatkan sampai di sini minggu ke-15. Nanti insya Allah di minggu ke-16 ada penugasan. Seperti biasa sebenarnya sebelum-sebelumnya pun kuliah PDRP itu ada penugasan. Dan kalau sebelumnya itu penugasannya adalah studi lapang dan kelompok. Tetapi karena sekarang kondisi kita sekarang adalah belajar online, maka nanti penugasannya akan saya buat individu, tapi itu nanti akan saya jelaskan di minggu depannya. Sekaligus di minggu depan ketika nanti kalian ada hal-hal yang dirasa belum paham selama perkuliahan PDRP, bisa kita bahas bersama. Sebentar. Oke, hari ini kebetulan Bu Yenta sedang di kantor, jadi mungkin kalian masih lihat yang kangen kampus hari ini suasananya masih sepi ya. Oke, dalam kuliah ini, hari ini saya akan menyampaikan materi tentang penggunaan steam table, yang dimana sebelumnya sudah pernah saya bahas sekilas ya, di neraca energi. Ini saya coba bahas ulang, sama saya akan memberikan juga penjelasan tentang penggunaan kurva psychrometric chart ya. Oke, untuk slide-nya, mungkin selama kalian mendengarkan ini bisa juga kalian unduh slide materinya, sudah saya unggahkan di Google Classroom kita. Oke, sebentar ya, saya coba presentkan. Oke. Nah, sebelumnya juga mengingatkan kepada kalian bahwa kalian juga saya minta
Sinyal ibunya mungkin. Oke, tes. Apakah saya sudah kembali lagi? Sudah, Bu. Saya tempat out tadi ya. Tadi penjelasan saya terpotong di bagian yang mana ya? Yang bahwa, Bu. Apa Rizky? Oke, jadi materi bahwa apa ya? Bahwa hari ini saya akan menjelaskan materi di minggu 14. Di minggu 14 ini materinya adalah terkait steam table sama kurva psikometrik. Tetapi sebelumnya saya mau mengingatkan kalian, tolong nanti setelah, minggu lalu kan kita sudah bahas ya terkait bersama neraca kimia, neraca energi yang melibatkan reaksi kimia. Nah, kemarin ada PR. Tolong di PR-nya itu kalian jangan lupa untuk diuploadkan di Google Classroom. Jadi kalau sebelumnya itu kan, sebentar. Terakhir dari kalian kemarin kan saya kasih PR ini ya, tugas yang neraca energi ini, yang di video YouTube yang minggu 11 sampai 12, tugas kalian adalah menguploadkan ulang bagaimana menghitung atau bukan menghitung ya, menentukan energi-energi apa saja yang terlibat pada kondisi 1 sampai 2, kondisi 1 sampai 3 dan sebagainya. Ini diingatkan ya, baru ada 12 yang mengumpulkan, beberapa masih missing ini ya. Tolong yang masih missing ini, tolong diingatkan, Iqbal belum, Izul, Zaki, Tulus, kemudian juga Valdis, Indra, sama Afifuddin, tolong diingatkan untuk dikumpulkan. Nah, berikutnya lagi, kalian juga sudah saya buatkan di bagian Google Classroom-nya. Sebentar, saya buka dulu Google Classroom. Nah, di Google Classroom-nya, kalian sudah saya bikinkan 2 penugasan. Yang pertama yaitu neraca energi yang melibatkan reaksi kimia, itu batas maksimumnya adalah besok. Kemudian yang ini adalah tugas untuk kuliah hari ini, yaitu kurva psikometrik dan steam table. Nah, yang besok itu adalah yang kemarin sudah kita bahas, yaitu bagaimana kita menyelesaikan, seperti sudah ngumpulin nih, neraca energi pada minggu lalu yang kita bahas di WAG, yaitu dengan menggunakan hukum Hess, kemudian menggunakan entalpi pembentukan, dan menggunakan entalpi pembakaran. Oke ya, saya reminder yang itu ya. Nah, sekarang kira-kira sudah paham ya semuanya ya? Oke, pada minggu ini kita akan membahas materi kita kuliah hari ini. Oke, materi kita pada minggu ini sebenarnya juga sudah kalian terima di Google Classroom kalian. Di minggu ke-14 kita ini yaitu terkait steam table, humidity chart, dan keunggunaannya. Oke, saya akan ulang dulu sebelum kita masuk ke materinya. Saya akan jelaskan terkait diagram fase zat. Jadi seperti yang kita ketahui, zat di alam itu secara sederhana kita bisa bedakan ada zat padat, ada zat cair, dan ada zat gas. Di mana antara ketiga zat tersebut itu terjadi hubungan, ada hubungan keterkaitannya. Paling sederhananya adalah ketika zat padat menjadi cair, itu berarti mencair. Kebalikannya kalau cair jadi padat, membeku. Kemudian cair jadi gas, menguap. Gas jadi cair, mengembun, dan sebagainya.
Nah, di sini di dalam diagram fase ini kalian bisa lihat bahwa di sini jadi diagram fase ini bentuknya itu seperti huruf T, thread panjang ini, ada ke atasnya ini, kemudian juga ada yang ini. Nah, itu namanya diagram fase. Di mana yang paling kiri itu adalah bentuk solid atau padat, ice. Kemudian di tengahnya ini adalah liquid. Di paling kanannya di sini adalah vapor. Nah, kondisi diagram fase ini menghubungkan ketiga zat dalam kondisi dia sumbu X-nya adalah suhu, kemudian sumbu Y-nya adalah tekanan. Nah, peristiwa-peristiwa tadi yang saya katakan mencair, membeku, itu kan ini contohnya. Mencair sama membeku itu adalah perubahan dari solid menjadi liquid. Nah, berarti itu terjadi proses mencair atau membeku di garis ini. Ya, di garis ini. Garis ini. Jadi peristiwa mencair dan membeku itu bisa terjadi pada saat apa saja bisa kita atur. Pada suhu 0 kah, kemudian pada tekanan berapa ini bisa kita atur. Ataupun yang tadi saya katakan misalnya perubahan cair menjadi gas. Nah, ini juga bisa kita atur pada kondisi suhu dan tekanan berapa. Pokoknya di titik di mana sesuai dengan garis yang ini. Nah, informasi ini penting khususnya pada industri-industri yang berbasis proses pengolahan secara kimia, termasuk kita di agroindustri. Karena beberapa produk agroindustri yang kita tahu itu mengandung zat cair, yaitu air, dalam bentuk fase padat, es, ataupun fase cair, air, ataupun fase gas. Jadi harus kalian pahami betul arti dari diagram fase zat atau diagram P dan T. Nah, nanti bisa dibaca di belakangnya. Jadi diagram ini bisa dijelaskan misalnya ini menunjukkan informasi kapankah terjadi proses pemanasan boiling. Dalam hal ini adalah pengubahan fase dari cair menjadi gas itu pada titik berapa, pada titik apa saja bubble point-nya. Kalau bubble point ini mendidih sampai mulai menguap, kondensasi, dew point, dan sebagainya. Oke. Kondensasi, dew point atau titik kembun mulai terjadi pengembunan, evaporasi penguapan, freezing atau proses pembekuan, melting mencairkan, melting curve itu kurvanya yang tadi miring, kemudian normal boiling point sama normal melting point. Seperti yang saya informasikan sebelumnya, jadi kita bisa mengatur pada suhu kapan terjadi penguapan ataupun terjadinya peleburan. Tetapi kalau pada kondisi normal, yaitu kondisi pada 1 atm. Nah, kemudian di sini juga disebutkan ada namanya saturated liquid atau saturated vapor. Jadi kalau ada istilah saturated itu artinya jenuh. Artinya pada titik jenuh air itu komponen H2O itu semuanya adalah air. Kalau vapor berarti komponen H2O-nya semuanya dalam fase gas. Dan kalau sublimasi ini langsung ya dari padat menjadi gas. Itu kalau di kurva dia yang agak di tengah itu agak ke bawah. Oke, satu lagi saya lupa. Jadi di sini ini ya yang fase solid menjadi vapor di sini sublimasi. Nah, ini ada namanya titik triple ya. Mungkin kalian juga pernah dengar ya waktu di SMA. Titik triple ini adalah kondisi di suhu dan tekanan tertentu kita bisa mendapatkan zat itu dalam 3 fase. Fase cair ada, fase padat ada, fase gas juga ada. Oke, nah masih di dalam kurva tersebut ada namanya supercritical region. P dan T value untuk liquid dan vapor di atas titik kritis. Kemudian ada juga superheated vapor, yaitu adalah vapor pada suhu dan temperatur yang melebihi saturasi. Oke, saya lanjutkan dulu. Nah, berdasarkan kondisi diagram fase zat tadi, kita juga bisa nih, karena sebenarnya dalam
proses agroindustri kita itu sebenarnya paling banyak itu memanfaatkan kondisi air itu khususnya pada fase air dan uap air. Fase kondisi ini. Nah, dalam kondisi fase ini itu kita kenal untuk kita bisa mempelajari lebih lanjut karakteristik pada fase tersebut kita mengenal dengan adanya istilah steam table. Nah, apa sih sebenarnya steam table? Ini coba saya kombinasikan kuliah saya ini dengan materi yang ada di YouTube. Nanti juga mari kita tonton bersama dulu ya. Sebentar. Nanti kalau dalam penjelasan ada yang tidak jelas, facing problem in how to use steam table or how to interpret data from steam table. So here I am with the video how to use steam table. Before understanding the steam table, let us understand the basic terminology associated with it. And that first is saturation temperature, second is saturation pressure, third is AF, that is property A at saturated liquid state, AG, that is property A at saturated vapor state, and AFG, that is the change in property A while changing phase from saturated liquid to saturated vapor. And one more is dryness fraction. Now let us understand it individually. Let us begin with the saturation temperature. Saturation temperature is the temperature for a corresponding pressure at which liquid boils into vapor phase. Here is the TV diagram, and this line is the constant pressure line, and that is at 1 atmospheric pressure. That green dot is the saturated liquid state, and that red dot is saturated vapor state. So on that horizontal line, the phase change process is taking place. The temperature at saturated liquid state is the saturation temperature. And specifically for water, 100 degrees Celsius is the saturation temperature for 1 atmospheric pressure. Now let us understand what is saturation pressure. Saturation pressure is the pressure at which a given liquid and its vapor can coexist in equilibrium at a given temperature. Here you can see the PV diagram, and all these lines are the constant temperature lines, and that green dot and red dot are saturated liquid and saturated vapor respectively. The pressure on that horizontal line is called as saturation pressure, where liquid and vapor can coexist together in equilibrium. And if I say for water, 1 atmospheric pressure is the saturation pressure at 100 degrees Celsius. Again, let us see one diagram where property A is on x-axis. There are two states mentioned, saturated liquid and saturated vapor. From the convention, F is denoted for saturated liquid and G is denoted for saturated vapor. And here you can see AF. AF is the property A at the state of saturated liquid. And here is AG. AG is the property A at the state of saturated vapor. And AFG is the change in property A while changing phase from saturated liquid to saturated vapor. Now let us understand what is dryness fraction. Dryness fraction is defined as the ratio of mass of vapor in the mixture to the total mass of the mixture. Mathematically, it can be written as mass of vapor divided by mass of liquid plus mass of vapor. Here you can see on TV diagram that F is indicated for saturated liquid and G is indicated for saturated vapor. At the state of saturated liquid, mass of vapor will be equal to 0. That is why dryness fraction X will be equal to 0. And if you look at the state of saturated vapor, their mass of liquid will be 0. So dryness fraction will become 1. Now if you consider any arbitrary point between F and G, the dryness fraction will vary between 0 and 1. Now consider a liquid vapor system where total mass of the system is equal to
mass of liquid plus mass of vapor. And Reynolds fraction can be written as mg divided by m, and 1 minus x can be written as mf divided by m. Total volume of the system is equal to volume occupied by the liquid plus volume occupied by the vapor, and specific volume will be equal to Vf divided by m plus Vg divided by m. So this can be written as mf Vf divided by m plus mg Vg divided by m. Again we can rewrite that as 1 minus x of Vf plus x into Vg. So specific volume V can be written as Vf plus x into Vg minus Vf. Again we can rewrite that equation as V is equal to Vf plus x into Vfg, because Vfg is equal to Vg minus Vf. And this equation will be very useful. Now consider a liquid vapor system. In that system, 30% of that system is in vapor form and 70% in liquid form. Let us understand that on TV diagram. This point is F, where volume is Vf, and this is point G, where volume is Vg. And the difference is Vg minus Vf, that can be written as Vfg. Now for the specific case of this example, here is point H, where dryness fraction is equal to 0.3, because dryness fraction is mass of vapor divided by total mass, so that will be 0.3. And at that state, specific volume will be equal to V, and definitely this V will be more than Vf and less than Vg. We can write equation like, so V can be written as Vf plus 30% of change in volume while changing phase from liquid to vapor state. So that can be written as V is equal to Vf plus 30% of Vg minus Vf. So V is equal to Vf plus 0.3 of Vg minus Vf. So V is equal to Vf plus 0.3 into Vf. From the steam table, we can evaluate the thermodynamic properties like specific volume, internal energy, enthalpy and entropy. Steam table can be of two types, and that first is saturated steam table and second is superheated steam table. And again, in saturated steam table, one is temperature based steam table and second is pressure based steam table. Now let us see individually how to interpret it. Jadi sedikit tambahannya, ketika kita bahas steam table itu adalah kondisi yang biasa kita hubungkan ketika kita punya air itu pada kondisi suhu di mana biasanya terjadi proses penguapan atau pemanasan atau boiling tadi. Seperti yang bisa dilihat di video tadi, itu tadi kalau kalian dulu masih ingat ya, di SMA itu kan QMC delta T. Ketika proses pemanasan itu kan suhunya tetap ya, pada T tetap sehingga tadi kurvanya habis naik, terus datar, terus naik lagi. Nah, steam table itu adalah kondisi menggambarkan tadi di tengah-tengah prosesnya ketika air itu masih murni 100% air atau sampai beberapa persen sampai nanti dia mengubah menjadi 100% uap air. Nah, itu adalah properties atau sifat-sifat dari steam table uap steam yang akan kita bahas. Nah, steam table sendiri itu adalah tabel yang membahas karakteristik tadi, proses pengubahan air dari kondisi cair menjadi uap tadi pada fase itu, yang mana dia bisa pada steam table kita bisa cari tahu specific volume. Specific volume itu sebenarnya kayak kalau massa jenis kan massa persatuan volume. Nah, ini per 1 meter kubik itu berapa gram sih uap air yang terkandung pada kondisi itu specific volume. Kemudian ada energi internal yang kita tahu bahwa pasti kondisi pada suhu tertentu itu juga pasti karena adanya panas menyimpan energi tertentu, internal energinya. Kemudian juga entalpi dan entropinya. Nah, itu adalah properties karakteristik yang bisa kita dapatkan di steam table. Nah, di video ini itu bagian part pertama tadi.
Jadi itu ya penjelasan. Nah yang kedua ini di sini dinyatakan bahwa ada dua jenis steam table. Yang pertama steam table saturated, yang kedua adalah steam table superheated. Ya. Yang saturated itu yang jenuh, yang seperti yang dijelaskan di video awal sebelumnya tadi. Jadi kondisi jenuh itu adalah kondisi ketika ya tadi posisinya tadi sudah mau berubah tadi jadi uap air di jenuh. Nah, kalau superheated steam table itu kondisinya dia sudah di atas titik didihnya tadi, di atas 100 atau seterusnya suhunya tadi. Itu superheated. Nah, nanti yang di saturated steam table sendiri itu ada dua tipe. Ada yang dia bentuknya adalah berdasarkan basis suhu, atau yang kedua adalah berdasarkan basis tekanan. Nah, sekarang saya akan play lagi videonya untuk bisa lihat lebih lanjut bagaimanakah penjelasannya. Data from all the steam table. Let us begin with the temperature based steam table. Temperature based steam table will look like this. On the first column you will see the temperature in degrees Celsius, and next to it you will see the pressure. That pressure is the saturation pressure corresponding to the given temperature. And next to that you will see the specific volume, internal energy and enthalpy. And in again every property you will see two columns, in that Vf Vg, Uf Ug and Hf Hg. Vf stands for the value of given property at saturated liquid state, and Vg stands for in this type of steam table you have to begin with the rho at a given temperature. Let's understand that by example. What is specific volume of saturated vapor at 40 degrees Celsius? So here temperature is given, that is 40 degrees Celsius, and we are supposed to find the specific volume. But of what state? Saturated liquid or saturated vapor? Yes, it is given of saturated vapor. Now just look at the column which indicates saturated vapor in specific volume. So here is the answer. So answer is equal to 19.515 meter cube per kg. Let us jump on to one more example. What is the enthalpy of saturated liquid at 120 degrees Celsius? Yes, temperature is given, that is 120 degrees Celsius. And we are supposed to find enthalpy at saturated liquid state. So the answer is 503.81 joule per kg. And here is one more example. The rigid tank contains 10 kg of water at 60 degrees Celsius. If 7 kg of water is in liquid form and remaining in vapor form, determine the volume of tank. Here mass of system is given, that is 10 kg, and in that mass of liquid is 7 kg. So definitely mass of vapor will be 3 kg. So by the equation of dryness fraction, the dryness fraction will be equal to 0.3. And we know the equation of specific volume. V is equal to Vf plus X into Vfg. So we don't have the value of V and Vfg. So what will be Vf? For that you look at the temperature. Temperature is 60 degree, which is given. We are supposed to find the specific volume at saturated liquid state. So the answer is 0.001071 meter cube per kg. Next, we are supposed to find Vg. So again on the same temperature, look at the specific volume at saturated vapor state. So answer is 7.6672 meter cube per kg. Vfg is equal to Vg minus Vf, and that will give you the answer 7.6661829 meter cube per kg. And if you put all this value, you will get the specific volume of the system is equal to 2.300871 meter cube per kg. That means the volume of tank will be equal to
300,871 meter cube per kg. Now let us understand a pressure-based steam table. Di dalam video yang tadi itu digambarkan kan bagaimana kita menggunakan steam table dengan basis data temperatur atau suhu. Jadi dari yang diketahui suhunya itu bisa kita cari spesifik volume, enthalpy, internal energy dan sebagainya. Nah, salah satu fungsinya aplikasinya kita bisa tahu, oh berarti volumenya itu berapa atau dari volumenya berapa itu kita bisa tahu berapa persen yang mungkin nanti gas atau mungkin berapa persen yang nanti itu cair. Nah, sekarang kita masih lanjut yang di kedua, yaitu steam table, yang mana sekarang kita basisnya adalah bukan basis suhu, tapi basisnya adalah basis pada tekanan. In a pressure-based steam table, on first column pressure will be given and in next column temperature will be given. And that temperature is the saturation temperature corresponding to the given pressure. Again, next to that you will see specific volume, internal energy, enthalpy, and again in all this property you will see two columns like VFVG, UFUG and HFHG. To understand it properly, the percent energy of saturated liquid at 80 bar pressure and what is the saturation temperature. Now how to solve this example? Just look at the row where pressure is equal to 80 bar and we are supposed to find internal energy at saturated liquid state. So internal energy, find UF. So the answer is 1306.2 kilojoule per kg. And saturation temperature at 80 bar pressure is 295.01 degrees Celsius. Now let us see how to interpret data from superheated steam table. Superheated steam table will be like this. Oke, yang tadi sekilas adalah terkait pada penggunaannya pressure hampir sama dengan yang temperatur tadi. Intinya hanya dibalik, yang tadi pressure, yang sebelumnya adalah pakai temperatur. Nah, sekarang ini kita masuk yang di bagian superheated steam table. Dimana kalau superheated steam table ini dia kondisinya akan sangat berbeda. Ya, coba kita jelaskan. Kita penjelasan. Yes. You can see this table is only for 0.01 megapascal. And beside that you can see 45.81 degrees Celsius. That temperature is the saturation temperature. And on first column you will see the temperature, in second column it's specific volume, third column is for internal energy, fourth for the enthalpy and fifth for the entropy. Again you can see the same table but at the pressure is equal to 0.1 megapascal. And at that state saturation temperature is 99.61 degrees Celsius. You will be amazed why these four cells are empty in 0.1 megapascal. So the saturation temperature at 0.1 megapascal is 99.61 degrees Celsius. And in that row, temperature is 50 degrees Celsius. Means that temperature is lesser than the saturation temperature. So superheated steam table cannot give you the value below the saturation temperature. Here again you can see the same table but at different pressure and that's megapascal, and again here you can see for 1.4 megapascal. Now let's understand how to use superheated steam table using an example. Determine the specific enthalpy of water at state of pressure is equal to 0.01 megapascal and temperature 400 degrees Celsius. To start the problem, just pick up the table where pressure is equal to 0.01 megapascal and here is your table. And temperature is given, that is 400 degrees Celsius. So focus on the row where temperature is 400 degrees Celsius. And we are supposed to find specific enthalpy. So the answer is 320 kilojoule. Determine the temperature of water at the state of pressure is equal to 0.01 megapascal
and specific volume is 30 meter cube per kg. Okay, let us pick up the table where pressure is equal to 0.01 megapascal, and in that table look for the specific volume 30 meter cube per kg. 30 meter cube per kg is not mentioned, but yes, we can say the temperature will be in between 300 and 400 degrees Celsius. But how much is the question? So the answer is in interpolation. Let us see how to do it. In this table, temperature is on left side and specific volume is on right side. Draw a diagram where specific volume is on y-axis and temperature on x-axis. And as per the table, at 300 degrees Celsius, the specific volume is 26.446, and at 400 degrees Celsius temperature, specific volume is 31.063. And this is how we can connect the line. And let us mark point A. X and Y coordinates of point A is 300, 26.446. For point B, it is 400, 31.063. But our concern is the specific volume is equal to 30 meter cube per kg. So let us mark the C point, and x coordinate of this C point will give you the temperature which we want. So the coordinates of C points are x, 30. For a straight line connecting 3 points, mathematically we can write as x minus 300 divided by 400 minus 300 is equal to 30 minus 26.446 divided by 31.063 minus 26.446. From that you can find x is equal to 377 degrees Celsius. So we can say at 0.01 megapascal pressure and specific volume 30 meter per kg, according 27 degrees Celsius. If you have liked this video, please hit on like button and share this video, and if you have any query, just comment it. Thank you. Oke, itu tadi di penjelasan videonya. Jadi kembali ke slide saya ini, sebenarnya sudah dijelaskan di video tadi. Jadi seperti yang tadi ya di video, jadi ini ada dia yang sifatnya pressure-nya dulu yang di bagian kiri, ataupun yang suhunya yang di bagian kiri. Kalau yang superheated seperti yang di video tadi, itu pasti ada kondisi yang berbeda, di mana kondisinya ini, mohon maaf ya, belum kelihatan. Nah, ini bisa dilihat, ini contohnya adalah pada pressure-nya 175, kondisinya seperti apa di F, N, dan seterusnya. Oke, nah ini yang sama juga kayak yang di video tadi. Jadi di kondisi saturated atau 500, tekanannya berapakah nilainya dari rho, nilai H, nilai U, dan sebagainya. Ini pada masing-masing suhu. Jadi kalau sebenarnya kita bahas lebih lanjut, sebenarnya ini adalah saturated vapor, ini adalah saturated liquid, ini saturated vapor. Jadi air ketika dia, yang tadi loh, di diagram tadi saat perpindahan fase, posisi paling kiri itu adalah ketika dia saturated liquid jenuh air semua 100%. Itu di sini kondisinya. Volume spesifiknya sekian, P-nya sekian. Ketika pada titik tertentu, dia akan semuanya jadi gas. Nah, ini juga sudah sebenarnya tadi di video. Jadi sim table itu sebenarnya adalah kita pintar-pintar bacanya. Jadi kalian nggak perlu nyari seperti apa, tapi lebih kepada cara bacanya kalian. Misalnya ada suatu soal, what is the saturation pressure of water at 312 Kelvin? Jadi berapakah tekanan dari air yang di sini pada suhu 312
12. Nah, kita tinggal lihat aja steam table-nya. Dia di sini sebutkan ya, saturated pressure of water. Perhatikan yang air ya. Di sini ambil yang kalau kalian tadi di sini ambil yang air, berarti yang liquid. Di sini suhunya 310 atau 315, P-nya berapa. Nah, ini tinggal diinterpolasi kayak yang tadi. Oke, jadi di sini delta P per delta T. Ini ya, P-nya berapa, T-nya berapa. Makasih, Fis. Nah, kemudian sama soal yang kedua. Ini soalnya adalah uap didinginkan dari 640 derajat Fahrenheit dengan tekanan 92 PSIA menjadi 480 Fahrenheit dengan tekanan 52 PSIA. Berapakah perubahan dari volume spesifiknya? Nah, ini kalau kembali sebenarnya PDRP ini pasti konsep utamanya makanya adalah konversi. Dilihat lagi di sini mintanya pada satuan apa, ini PSIA, ini feet cubic per pounds. Ini oke. Kalau di sini kalian bisa lihat di sini kan dia 640 Fahrenheit, 480 Fahrenheit. Berarti ini kondisinya kemungkinan sudah di atasnya 100 derajat Celcius ya. Pasti dia di sini adalah pakainya yang superheated steam table. Nah, ini perlu diinterpolasi lebih lanjut dulu. Jadi double interpolation ini di sini. Ya di sini 600, di sini 700 ya kan, antara 600 700 pada suhu 92 itu berarti berapa nih posisinya? Ini diinterpolasi. Kemudian yang 52 ini berapa kondisinya diinterpolasi. Nanti setelah ketemu di sini cari nilai F-nya di kolom volume spesifiknya. Ini di sini dijelaskan the final step is to interpolate ini 92 di antara 600 dan 700 ketemu nilai F-nya adalah 7,036 di sini. Kemudian prosedurnya sama, tatnya 52 ketemu volume spesifiknya 10,64. Nanti tinggal delta V-nya seperti apa, berarti dikurangin aja dari 10,64 menjadi 7,036 atau 3,61. Nah, ini ada sedikit latihan soal. Di sini diketahui P-nya, ini soalnya mudah ya. P-nya sama volume spesifiknya ya. Dari masing-masing 6 kondisi ini yang sudah diketahui tentukan apakah dia kondisinya solid phase, liquid phase, superheated, atau saturated ya, mixture. Ini sebenarnya soal paling basic sebelum nanti mungkin kalau nanti ada kesempatan saya berikan terkait soal interpolasi. Yang di sini soal paling simpel ini ada data nih, P-nya sekian, T-nya sekian, volume spesifiknya. Coba kalian pakai steam table, ada di buku Himmelbau di bagian appendix-nya, coba dicari atau boleh juga download dari internet. Nah, coba lihat seperti apakah dia dihasilkannya. Apakah informasinya ada enggak? Kalau nggak ada berarti cair kah? Atau superheated kah? Atau solid kah? Nah, coba nanti dicari informasinya. Oke, itu terkait materi terkait steam table. Sekarang kita masuk materi kedua kita, yaitu terkait psychrometric chart. Jadi kalau steam table itu lebih menggambarkan pada karakteristik dari proses di penguapan ya, dari cair menjadi gas. Psychrometric ini juga sama, dia nanti banyak dipakai di proses yang keterkaitan cair menjadi gas atau pengeringan, tapi ini hubungannya bukan, kalau steam table itu kan lebih kepada gasnya itu apa kepada steamnya atau uap airnya itu sendiri ya di dalam bahan dan prosesnya. Kalau psychrometric ini hubungannya dengan udara di luar atau sekitarnya. Jadi ini yang pertama, apa sih sebenarnya psychrometric itu? Psychrometric itu adalah suatu evaluasi yang digunakan untuk mengetahui karakteristik termodinamik dari berbagai gas-gas yang ada di udara. Tadi saya katakan ini nanti banyak hubungannya dengan udara di sekitar. Ya, karakteristik air, uap air
dengan udara sekitar, bukan dengan dirinya sendiri. Nah, dalam psikrometrik kita perlu harus tahu apa sih sebenarnya udara. Udara itu sebenarnya adalah gabungan, ya, gabungan dari nitrogen, oksigen, karbon dioksida, dan juga water vapor. Ini kalau udara standar, nitrogennya itu 78%, oksigennya 20%, dan gas-gas seterusnya. Sehingga kalau diketahui bahwa berat molekul udara kering itu udara itu 28. Kenapa 28? Karena dominasinya nitrogen. Tapi kalau uap air kan H2O saja, makanya berat molekulnya adalah 18,01. Nah, sifat-sifat udara kering itu selayaknya juga dengan tadi kayak sifat-sifatnya dari uap air. Di steam table itu ada yang namanya volume spesifik, ada panas jenis, ada suhu bola kering, dan juga ada entalpi. Kalau volume spesifik itu definisinya sama. Jadi meter kubik atau volume per kilogram bobot atau bisa pounds atau satuan atau besaran bobot lainnya. Kalau panas jenis ini sama kalau kita bahas suhu banyaknya kalori yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 derajat dari 1 kg air. Ini sama, tapi ini adalah untuk udara. Kemudian suhu bola kering yaitu suhunya si udara pada saat kondisi termometer terbuka. Kalau entalpi, nah energi yang terkandung di dalam udara, bukan entalpi, bukan energi dalam ya. Entalpi adalah energi yang meliputi dalam proses perubahan pemanasan kemudian dalam udara kering itu. Ya, jadi ini ya uap air. Udara itu pasti mengandung uap air. Ya, udara itu isinya tadi nggak hanya nitrogen, oksigen, tapi juga ada uap air. Jadi udara itu pasti mengandung uap air. Nah, uap air yang di udara itu biasanya kondisinya pasti berada dalam fase superheated lewat jenuh. Oke, diperhatikan ya, diingat lagi yang penjelasan tentang steam table. Jadi ketika air itu namanya saturated liquid, dalam proses penguapan itu kan air berubah menjadi gas. Itu dalam fase itu merubah nanti jadi saturated vapor. Nah, lewat setelah itu adalah superheated. Nah, uap air yang ada di udara itu umumnya berada dalam fase superheated. Jadi murni memang ya tadi vapor lagi, nggak ada airnya atau nggak ada liquidnya lagi. Tetapi uap air yang dalam superheated ini juga bisa mengembun atau yang kita kenal dengan istilahnya dew point. Oleh karena itu uap air yang di superheated ini pasti juga punya sifat-sifat berupa volume spesifik, panas jenis, dan juga entalpinya. Nah, sekarang bagaimana nih kalau antara udara sama uap air itu ada interaksi? Nah, ini akan ada beberapa sifat yang terjadi di dalam campuran udara dan air. Yang pertama adalah titik embun, dew point, kelembapan mutlak, kelembapan relatif, panas jenis uap air atau istilahnya adalah humid heat, ya. Kemudian suhu bola basah atau wet bulb temperature. Kalau yang tadi udara saja itu adalah dry bulb temperature. Kalau wet bulb temperature itu adalah karakteristik dari campuran udara dan uap air. Oke, kita akan bahas semuanya satu-satu. Yang pertama adalah suhu bola kering atau dry bulb temperature, yaitu suhu yang ditunjukkan oleh sensor termometer. Jadi kalau kalian sekarang yang ditembakkan itu, yang termometer tembak itu sebenarnya adalah termometer yang untuk mengukur suhu bola kering. Termasuk juga ketika kalian itu di ruangan ada suhu, itu namanya adalah suhu bola kering. Jadi ini suhu udara yang dinyatakan sehari-hari diukur dengan meletakkan termometer di udara. Nah, suhu udara kering ini tidak tergantung dari jumlah uap air di udara, hanya menghitung suhu saat itu di udaranya. Nah, bedanya apa dengan suhu bola basah atau wet bulb temperature? Wet bulb temperature adalah suhu yang dibaca pada termometer pada saat terjadi kesetimbangan antara campuran uap air di udara dengan air.
Nah, ini terjadi biasanya dihubungkan dengan jumlah air di udara. Kebayang ya kan ada yang mengatakan, aduh udara kering nih, jadi kering maksudnya kayak udara dalam AC kering, itu suhunya sekarang tuh nggak diperhitungkan. Ada juga kondisi udara di mana dia itu sebenarnya panas, tapi panasnya itu agak lembab karena ada interaksi air di dalam udara sehingga kesannya suhunya lebih rendah, padahal itu panas. Nah, itulah yang diukur dengan suhu bola basah. Kalau dalam praktiknya, suhu bola basah ini adalah hasil pengukuran dengan termometer yang ujungnya dibungkus dengan kapas basah. Nah, itu cara membedakan suhu bola basah sama suhu bola kering. Kalau suhu bola basah, dia dikasih kain, diselimuti kain ini yang ada udaranya, ada airnya. Kalau suhu bola kering, dia tidak diselimuti dengan kain basahnya tadi. Nah, apa sih kelembaban mutlak? Kelembaban mutlak itu sebenarnya adalah, simpelnya adalah banyaknya air yang terkandung di dalam udara. Ya, jadi nih kadar air di udara, atau disebut juga dengan kelembaban spesifik atau mutlak. Jadi itu adalah bandingan dari rasio kilogram air dibagi kilogram dari udara kering. Ini kita sudah bahas di awal tadi ya. Jadi bobot molekul dari air adalah 18, bobot molekul dari udara kering adalah sekian. Jadi kalau kita punya data fraksi molnya air sama fraksi molnya udara kering, kita bisa menentukan U-nya secara manual. Nah, kelembapan mutlak dan fraksi dari udara kering itu dinyatakan dalam tekanan parsial melalui hukum gas ideal PV nRT ini. Nah, itu kalau mutlak. Intinya mutlak itu banyak enggaknya air yang terkandung di dalam udara secara keseluruhan. Nah, sekarang kalau kelembapan relatif. Apa sih kelembapan relatif itu? Relative saturation is defined as the partial pressure of the vapor divided by the vapor pressure of the vapor at a temperature of the gas, atau RH. Intinya adalah tekanan udara pada gas campuran dibanding tekanan udara murni. Ini adalah RH. Jadi karena di udara tadi saya katakan udara itu nggak murni udara kering semua, pasti ada airnya. Ketika ada air, maka tekanannya juga akan berubah dibandingkan dengan yang dia kering, tidak ada air. Itulah yang disebut dengan RH. Biasanya kalau ngomong RH di sini pasti relatif karena ini ada hubungannya dengan humidity. Humidity sendiri ini sama kayak tadi. Kelembapan mutlak yaitu jumlah dari air, jumlah dari uap air per massa dari udara kering. Ya. Jadi ini ya. Nah, karakteristik lainnya adalah adanya titik embun. Titik embun itu adalah di mana kita tahu udara jika mengalami penurunan suhu, maka uap airnya di sini akan lebih besar, lebih banyak. Ketika penurunan suhu, maka uap airnya ini akan mengalami kondisi jenuh. Ketika uap air dalam kondisi jenuh, maka akan mulai terbentuk kondensasi atau siap-siap tadi. Baliknya ya tadi, berarti kan menguap tuh yang dari saturated liquid menjadi saturated vapor. Nah ini kondisinya. Kalau superheated tadi lama-lama turun suhunya, dia akan menghasilkan pada kondisi uap air jenuh atau saturated vapor. Ketika udah saturated vapor, dia pada kondisi tertentu akan mengalami kondensasi dan siap berubah menjadi cair lagi atau air. Nah, di titik inilah disebut dengan titik embun. Jadi kembalikannya dengan yang di kurva yang steam table awal tadi ya. Oke, kemudian kalau entalpi atau total heat content adalah ya, entalpi adalah total heat energi yang ada di udara diekspresikan dengan joule per kilogram dalam udara kering. Dan ini adalah bagian dari sensible heat from air temperature. Jadi ini panas yang sensible, bisa berubah-ubah tergantung suhunya. Nah, sedangkan kalau latent heat itu adalah panas atau entalpi
yang digunakan untuk mengubah dari liquid water ke water vapor. Jadi entalpi ini ada dua, nanti bisa ada yang sifatnya adalah sensible heat, yang artinya kalor atau panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu pada udara pada kisaran derajat tertentu. Sedangkan kalau latent heat itu pada proses perubahan fase cair gas atau gas cair. Oke, nah psychrometric charge sendiri tadi di awal psychrometric kan karakteristik dari udara ya, karakteristik dari udara. Nah, dalam psychrometric chart ini ada beberapa informasi yang kita bisa dapatkan. Kalau tadi jelas steam table, tabel, kalau ini chart. Chart ini ada informasi terkait terkait beberapa karakteristik dari udara, termasuk dry suhu udara kering, suhu bola kering, dry bulb, wet bulb, suhu bola basah, RH, moisture content, titik embun, dew point, entalpinya, spesifik volumenya, ataupun tekanannya. Nah, psychrometric chart ini karena dia informasinya banyak, jadi grafiknya memang sangat artistik. Jadi banyak garis-garis bersinggungan, berseberangan, bersisian, dan sebagainya. Oke, yang pasti di sini X-nya dia adalah suhu, Y-nya dia adalah absolute humidity atau jumlah air per kilogram per udara kering. Nah, dimulai dengan informasi adanya garisnya adalah ini RH 100. Jadi kondisi RH 100% atau berarti udaranya itu bisa kita informasikan berarti udara yang dia jenuh ya. Jadi sama udara jenuh ini di sini berarti ketika sudah ada sampai titik maksimum adanya uap air di udara tersebut. Nah, dari RH 100 ini kalau ditarik garis RH 100 ini adalah garis yang menghubungkan antara suhu, dalam ini adalah dry bulb temperatur, dengan absolute humidity. Jadi misalnya pada suhu 10 derajat Celcius berapa banyak sih air yang terkandung? Nah, ini bisa ditariknya dengan garis RH 10. Pada 50 derajat Celcius berapa banyak sih air yang terkandung di dalam ini, bisa ditarik di garisnya seperti ini. Nah, berikutnya RH-nya sendiri itu juga bisa banyak. Mulai dari RH 100, LH 90, 90, 90, 80, 70, 60, dan seterusnya sampai akhirnya RH-nya 0. Nah, dari garis RH sendiri, kalau yang lurus ke bawah itu adalah dry bulb, kalau yang miring ini adalah wet bulb. Ya, ingat wet bulb itu adalah suhu bola basah atau suhu ruangan di mana dia mempertimbangkan jumlah air yang terkandung di dalam udara tersebut. Nah, perbedaan lagi adalah dew point. Kalau dew point ini dia nariknya ke samping kanan. Jadi sebenarnya ada beberapa psychrometric chart yang di bagian kanannya ini juga adalah suhu. Ini juga ditarik dari dew point, ini adalah ditarik dari relatif 100% RH, ini adalah dew point-nya atau suhu di mana sudah mulai terjadi proses kondensasi. Jadi kalau dilihat secara gamblang itu nanti gini kira-kira kurvanya ya. Jadi ada suhu bola kering, bagian Y-nya di sini ada kelembapan mutlak. Nah, garis-garisnya ini akan beda-beda. Kalau garisnya agak miring ini RH, kemudian ini ada suhu titik bola basah, titik embun, kemudian ada volume spesifik. Nah, kalau secara garis besar seperti ini kira-kira. Jadi ini yang bagian paling bawah sendiri itu adalah si dry bulb-nya, di bagian X-nya, di bagian Y-nya adalah water atau humidity-nya. Kemudian di sini RH 100, 90 sampai seterusnya. Kemudian di sini titik dew point-nya ini di sini kebetulan dia tidak, kalau yang digambarkan ke kanan, ini enggak. Tapi yang langsung bersinggungan dengan si 100% RH ini bisa dilihat ya, 40 juga di sini. Jadi ini skalanya nempel langsung dengan skala RH-nya. Nah, wet bulb-nya, kalau yang dry bulb lurus nih, wet bulb-nya dia yang
miring-miring ini. Oke, mari kita masuk ke contoh soal untuk lebih memahami bagaimanakah caranya membaca kurva psikometric chart ini. Nah, ini adalah 4 basis penggunaan kurva psikometrik. Jadi yang pertama, untuk mencari TDP atau temperature of dry TDB dry bulb, bola kering dry itu dari sebelah X-nya adalah humidity-nya atau kelembapan mutlaknya, ditarik garis sejajar sehingga bertemu dengan titik RH 100. Nah, diturunkan ke bawah, ini adalah TDB. Nah, kalau ini berikutnya adalah dari nilai TDB kita juga bisa mencari nilai TWB. Caranya bagaimana? Kita tarik kelembapan mutlaknya terus sampai lurus sejajar dengan sumbu X. Kemudian dari informasi TDB yang sudah kita ketahui ini, nah kita tarik, kalau ini berbeda ya, soal yang berbeda, TDB-nya kita tarik ke atas. Nah, sehingga ketemu di satu titik tertentu. Satu titik tertentu ini coba ditarik sesuai dengan sesuai dengan lingkarannya wet bulb yang miring-miring tadi, sehingga ketemu dengan titik 100% RH, turunkan ke bawah. Ini ketemu TWB-nya. Atau kalau dia nggak mau di sini, ada yang biasanya skalanya nempel di sini langsung. Bisa dibaca di sini TWB-nya. Kemudian cara yang ketiga adalah, kalau kita punya data dry bulb dengan data humidity, ketika kita tarik lurus dari masing-masing ini sejajar dengan sumbu X, ini sejajar dengan sumbu Y, titik perpotongannya ini, kita juga bisa dari titik perpotongan ini, kita bisa tahu nilai RH saat itu. RH-nya 60% kah atau berapa persen? Oke, kemudian yang terakhir, ketiga, ini jika kita mau menentukan dew point. Jadi pertama, dari informasi yang kita dapatkan, yaitu nih, dari TWB bulb, kita tarik ke atas wet bulb dengan 100% LH, ini kita luruskan lagi dengan wet bulbnya. Nah, dari wet bulbnya ini kita gabungkan dengan TB atau mau titik B ini kembali ke lagi 100, ini adalah dew point-nya atau titik pengembunannya. Nah, untuk tambahannya selalu perlu diingat bahwa TDP dew point itu lebih kecil daripada WB wet bulb. Wet bulb pasti lebih kecil daripada TDP. Jadi ini prinsip penggunaan psikometric chart itu, poin pentingnya ada di slide ini ya. Ini cara menarik garisnya dan kata kuncinya adalah ini ya. Urutannya paling kecil adalah TDP dew point, kemudian WB wet bulb, baru kemudian DB atau dry bulb. Oke, contoh soalnya adalah suatu udara mempunyai dew point 40 derajat Celcius ya. Titik embunnya 40 derajat. Kemudian relatif humidity-nya 50%. Tentukan yang pertama adalah absolute humidity-nya, yang kedua adalah dry bulb-nya, yang ketiga adalah wet bulb-nya. Ini kebetulan langsung ketemu ya. Mari kita coba lihat satu persatu. Jadi ini yang pertama adalah, oke, ini enggak ada kah? Oh, sebentar. Oke, saya kembali. Jadi ini diketahui dew point-nya adalah 40. Nah, oke, ini kalau ini saya jelaskan lewat di video HP saja ya. Ini soal contoh yang kedua. Nah, saya lanjutkan dulu terkait kurva psikometriknya. Jadi kurva psikometrik ini itu nanti akan bermanfaat dalam hal apa sih? Yang pertama ini banyak dipakai di aplikasi pengeringan. Kenapa? Karena kita butuh informasi terkait kelembaban udara yang masuk dengan kelembaban udara yang keluar. Jadi ketika pengeringan, udara yang masuk itu kondisinya berapa, udara yang keluar kondisinya berapa, sehingga kita bisa atur. Oh, berarti kecepatan bahannya harus seperti apa, sehingga pas ketika keluar itu keringnya seperti apa.
Kemudian juga kebalikannya dari drying adalah humidification, yaitu pelembapan. Jadi ini yang terjadi kebalikannya, liquid water diuapkan, kemudian jadilah uap air yang kemudian disemprotkan ke dalam bahan. Atau mungkin ini, combustion, moist air enter a process and additional water is added in the moist air to form the combustion product. Di dalam ini combustion jika butuh proses pembakaran. Kemudian juga air conditioning dari AC, termasuk juga ini adalah kondensasi. Atau prosesnya tadi pada titik berapa diatur sehingga di saat terkondensasi terbentuk cair. Nah, ini aplikasinya misalnya gini. Suatu udara pada kondisi 38 derajat Celcius dan 40% RH-nya dipanaskan di tungku api sampai pada suhu 86 derajat. Berapa banyak panas yang ditambahkan per kubik dari awal pada air tadi, dan bagaimanakah dew point-nya. Nah, nanti saya jelaskan terkait di soalnya, lebih enak ya. Soalnya kemudian yang kedua, soal yang berikutnya lagi, ini masih aplikasi. Ini adalah proses pendinginan atau humidifikasi menggunakan penyemprot air. Jadi, one way to add, salah satu cara untuk menambahkan kelembapan di udara adalah melewatkannya melalui penyemprotan air. Seperti pada gambar 293. Jadi ini ya, ada udara kering yang masuk, disemprot air sehingga dia jadi udara yang agak basah. Nah, ini kondisinya adalah ketika dia udara masuk, dry bulbnya 40. Wet bulbnya 22. Ketika udara keluar, nih, dry bulbnya turun 27. Berarti logikanya pasti dia wet bulbnya juga turun. Karena apa? Karena dia mengandung air di sini. Nah, soalnya adalah tentukanlah wet bulbnya dari exit air tersebut. Oke. Nah, ini dicari dulu kondisinya. Jadi, dicari dulu humidity-nya dari kondisi yang sebelumnya tadi, yaitu 40 untuk dry bulb dan 22 untuk wet bulb, itu humidity-nya berapa. Nah, ketemu humidity-nya di sini adalah misalnya adalah 0,0093. Nah, setelah satu tambah air, dia wet bulb-nya jadi berapa? Di sini dapat wet bulb-nya ternyata konstan 22, maka nilainya berapa humidity-nya. Nah, ini adalah jumlah air yang ditambahkan. Oke, ini PR-PR-nya. Saat ini, setelah ini saya akan sambung lewat penjelasan di pengerjaan. Sampai di sini ada pertanyaan dulu. Oke, ada pertanyaan dulu. Ada orang nggak ya? Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo, Assalamualaikum.
Oke, kalau gitu saya akan lanjutkan terkait penjelasan saya yang berikutnya, yang kedua tadi, yaitu untuk mengerjakan soal menggunakan kurva psikometrik chartnya. Jadi di kurva psikometriknya tadi diketahui bahwa nilai dari dry bulb-nya adalah 40 derajat Celcius. Kemudian RH-nya adalah 50 derajat Celcius. Nah, kemudian di soal tadi dijelaskan, bentar, saya kembali ke soalnya dulu ya. Oke, soalnya tadi adalah tentukan dari absolute humidity-nya. Jadi soalnya adalah tentukan dari absolute humidity. Kemudian yang kedua adalah tentukan dari T dari dry bulb dB. Kemudian yang ketiga adalah T dari WB. Oke, yang pertama kita gambarkan dahulu ya. Jadi ini RH-nya adalah 50, TDP-nya 40. Ini saya gambar acak dulu ya. Sebenarnya nanti kalian juga bisa pakai gambar yang sebenarnya. Nah, ini saya anggap sebagai RH 100%. Oke. Dew point-nya adalah 40. Ya, ingat ya. T dew point itu pasti lebih kecil daripada T wet bulb, lebih kecil daripada T dry bulb. Oke. Anggaplah sekarang misalnya di sini kita ketemu adalah dew point-nya adalah 40 derajat Celcius. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan, dew point itu ketika kita tarik ke RH 100, jadi ketika kita tarik ke RH 100 dew point itu, kemudian dari dew point itu kita ambil kesejajaran dengan sumbu ini H, humidity-nya. Ini itu kemudian apalagi informasinya disabat di sini. RH-nya adalah 50% ya. Berarti kalau RH-nya ini RH-nya adalah 50%. RH 50% saya anggap gambarnya di sini. Pensil warna. Persen. Nah, ketika kita tarik ini, kemudian kita tarik ini garis lurus, kemudian kita patahkan di sini di 40. Nah, kemudian nanti kita turunkan ke bawah. Jadi dari dew point kita tarik garis lurus, kemudian bertepatan dari titik ini yang apa sih namanya ini ya, bersentuhan dengan RH 100%, kita tarik garis mendatar sejajar dengan sumbu X, kita ketemu dengan RH-nya. Nah, dari titik RH-nya ini kemudian kita turunkan ke bawah, ini kita sama dengan, ini kita menemukan yang namanya titik ini dew point, ini adalah dry bulb, suhu dari udara kering. Nah, humidity-nya dari dew point, kembali ya, dari dew point ke 100 derajat, ini kita bisa menentukan hanya, saya lupa, hanya nggak saya cari dulu. Jadi ini pertama nyari hanya, jadi dari sini naik ke atas,
seret ini H dari dew point, kemudian dari dew point ke kanan sejajar dengan sumbu X ketemu dengan RH, ini ketemunya dry bulb yang kedua. Nah, yang ketiga, kalau mau sekarang kita cari terkait wet bulbnya, maka nah ini dari yang RH, ingat wet bulb itu dia garisnya itu agak miring gitu ya. Nah, saya anggap miring seperti ini. Nah, kira-kira miring begini. Nah, ini maka ini yang miring ini diikutin miringnya. Ditarik miringnya ini, kemudian baru diturunkan ke bawah. Ini ketemu T wet bulbnya dia. Jadi wet bulbnya diikuti miring, dipantulkan di titik kris ini, dipantulkan dengan disesuaikan dengan RH 100, kemudian diturunkan ke bawah. Ini adalah T wet bulb. Ini yang ketiga. Nah, ini kalau kayak kembali ke soal yang tadi, jadi yang pertama, yang dari 40 ini tadi, tarik garis ke atas, tek sampai 100 RH-nya, sesuaikan dengan sumbu X-nya, di sini sumbu Y-nya ketemunya 0,049. Ini kira-kira aja. Ini kan 0,5. Nggak sampai 0,5 berarti sekitar 0,049. Nah, sama. Dari ini tadi kan 40 tadi dew point, ke atas, tek, kemudian ke arah kanan. Nah, bersinggungan dengan yang 50, RH 50, turunkan ke bawah. Ketemu adalah 53. Ini adalah dry bulbnya. Nah, dari bulbnya ini, titik di sini tadi, kita sesuaikan dengan ini yang tadi, wet bulb. Ini yang miring-miring ini. Nah, kita ikuti miringnya, seret, sampai di sini. Ini kan sekitar 40 berapa yang 42 tarik lurus ke bawah. Seret, ketemunya sekitar 42. Jadi ini ya caranya muternya kayak ini tadi. Dry bulb, RH 100, humidity. Ke kanan dengan yang RH 50-nya dry bulbnya. Kemudian dry bulbnya ikutin sumbu wet bulbnya. Lurus dibelokkan di RH 100 ketemu TWP-nya. Oke, sekarang saya masuk yang nomor 2 tadi. Sebuah udara di dalam rumah pembakaran punya wet bulbnya 54, kemudian dry bulbnya 71. Tentukanlah humidity-nya, kemudian dew point-nya, dan RH-nya. Kita coba gambarkan lagi. Oke, misalnya ini adalah 100% RH-nya. Oke, dari 100% RH-nya ini, kemudian ini wet bulb, ini dry bulb. Berarti, oke, ini adalah dry bulbnya dia, yaitu 71 derajat Celcius. Kemudian ini adalah misalnya ya, wet bulbnya dia 64 derajat Celcius. Nah, kita coba tarik ke atas semuanya dulu, biar gampang cari atasnya dulu. Oke, wet bulb sama dry bulb itu sebenarnya dua-duanya itu akan bertemu. Jadi gini, ingat kayak yang cara ini tadi ya. Cara ini tadi cari wet bulb adalah dari T dry bulb dengan RH diluruskan terus turun. Nah, ini tinggal dibalikannya saja. Jadi dari wet bulb terus sampai ke titik ini yaitu RH 100, kemudian tinggal diikutin aja. RH 100 ini dia ketemunya adalah pada titik yang apa, WB-nya berapa. Nah, ini diikutin garisnya, patok garisnya sampai dia garisnya WB ini bertemu dengan garisnya DP. Ini jadi poin pertama. Yang kedua, nah dari kedua ini baru kemudian kamu bisa lihat kalau ini RH 100, nah ini bertemu di titik RH berapa. Kebetulan di sini kalau di jawabannya dia ketemunya RH-nya
43%. Nah, kemudian terkait humidity-nya, jadi humidity ini adalah ketika dia dari RH ini kemudian ditarik lurus ke sini. Dari titik ini tarik lurus ke sini. Nah, ini ketemu nilai humidity-nya. Nah, ini berapa kilogram. Begitu pula dari titik ini tarik ke humidity. Nah, perpotongan dengan RH 100 ini kemudian dia ketemu yang namanya C point. Oke. Kalau di gambar ringnya ini jadi kita tarik dulu 71 ini sama 54 tadi. Tarik ke atas semuanya. Nah, ditarik ke atas yang ini, yang 54 ini ikutkan dengan garisnya with bulb yang miring-miring tadi. Nah, ini di sini garis miringnya dia agak miring dikit. Dia udah ketemu sama yang garisnya dry bulb. Ketemu titik di titik ini, kemudian kalian lihat oh berarti ini adalah RH43. Dari titik ini tarik garis yang sejajar X, ketemu humidity-nya berapa. Dari titik ini juga yang garis tadi ketika mau mencari nilai X, perpotongan dengan sumbu di RH 100 turunkan ke bawah. Ini akan ketemu titik TDP T point-nya yaitu sekitar 53 derajat Celcius. Jadi itu sebenarnya caranya yang dipakai untuk mencari nilai TDP, TWB dan sebagainya perputarannya. Memang harus latihan sih. Kalau nggak latihan itu akan agak bingung ya. Oleh karena itu, jadi setelah ini tugas kalian di rumah masing-masing adalah, makanya tadi saya berikan soal, ini ada sebuah udara. Dry bulb-nya adalah 200 derajat Fahrenheit, humidity-nya adalah 0,2 mol. Nah, dengan kondisi itu tentukanlah dew point-nya berapa, kemudian jika dew point-nya berapa. Lalu soal kedua, udaranya kemudian dinginkan 150, berapakah humidity-nya? Kondisinya ganti lagi. Nah, ini kan suhunya 200, ini diganti. Kondisinya 150. Berapa dew point-nya yang berubah? Soal berikutnya ada kondisi udara, dry bulb temperaturnya 71, dry bulb temperaturnya 52 ya. What is its percentage of relative humidity? Nah, lalu kemudian kondisi kedua, jika dia dilewatkan wash cooler, what would be the lowest temperature to which the air could be cooled without using refrigerator? Seperti yang di soal tadi. Kemudian juga untuk yang ini dry bulb 70 derajat Celcius, 1 atm, nah RH-nya 15%. Nah, berapakah kelembapan atau humidity-nya? Kemudian berapakah volume spesifiknya? Red bulb-nya berapa? Dan dew point-nya. Entalpinya berapa? Dew point-nya berapa? Oke, nanti bisa dicari ya. Jadi tugas kalian setelah kuliah ini adalah kalian kerjakan soalnya seperti yang saya infokan tadi. Ada 2 soal. Yang soal pertama adalah terkait soal di steam table, apakah kondisi udaranya ini dia bentuknya saturated liquid, saturated vapor atau sebagainya. Kemudian yang kedua adalah soal menggunakan kurva psychrometric chart. Nah, yang di bagian soal ini di kurva psychrometric chart, kalian pakai kurva psychrometricnya, kemudian kalian jelaskan kayak yang saya tadi yang di buku tadi ya. Jadi dari titik DW, DB dan sebagainya sampai ditemukan humidity-nya dan seterusnya. Itu kira-kira untuk soal hari ini, untuk kuliah kita online hari ini. Nah, mungkin yang online-nya
yang meet-nya saya tutup di sini setelah ini. Tetapi nanti kita masih punya waktu sampai jam 3. Kalau memang sudah ada yang mau mulai mengerjakan dan misalnya tidak dan misalnya tidak paham, bisa kita bahas langsung di WA group terkait 4 nomor lagi, atau mungkin bisa kita mulai di paling gampang yang dari psychromatic chart ini yang butuh penjelasan. Kalau tadi nggak banyak penjelasan. Kalau bisa coba kita kerjakan bareng-bareng setelah ini yang di soal nomor 1, di soal psychromatic chart. Oke, sebelum saya tutup, mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau yang tidak ada yang mau ditanyakan, kira-kira itu tadi dari saya penjelasannya kita untuk kuliah materi hari ini. Saya mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Selamat belajar di rumah, sehat-sehat selalu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.